Ica sudah tak lagi murung, dapat beraktivitas layaknya hari-hari biasa, mengobrol dengan orang tuanya. Aku saja yang tak pernah jadi pusat perhatiannya. Sekadar ditanya sehat atau tidak pun, tak pernah dia jawab. Satu saja yang ia mau dariku, meminta agar menunaikan janji. Jika sehat akan diantar ke rumah Rofik, ya cuma itu. Kamu belum sembuh benar, jadi jangan sekarang. Ulasku menolak lagi permintaannya. Bicara baik-baik dan dengan kelembutan. Kamu udah janji. Amarahnya timbul lagi. Ica bukanlah orang pemarah. Sikapnya ramah dan sopan dengan tutur bahasa yang lembut juga bijaksana. Berbanding terbalik dengan dirinya saat ini yang jauh dari kata semua itu. Kalau kamu nggak mau antar, aku pergi sendiri. Neng. Ica tak mendengar panggilan bapak, ia menuju pintu depan tapi terkunci. Drama pun terjadi, ia menggedor ingin keluar, berteriak dan mengamuk. Astagfirullah, kenapa kamu jadi seperti ini? Nak, ya Rab kembalikan anakku. Bapak bicara lirih sambil memeluk Ica yang berusaha berontak. Aku dan bapak kembali merukyah Ica. Ia yang tak mau diam dan tak mau mendekat terus saja meminta agar rukyah dihentikan. Di pangkuan ibu ia tersungkur dan terseduh menyebut-nyebut Rofik. Memaki kalau aku adalah pembohong, Ica bilang tak sudi memberi maaf hingga aku menunaikan janji. Salahku juga, mementingkan kesehatannya dengan iming-iming yang salah. Tak sangka hal itu akan terus ia ungkit. 2 hari kami menunggu. Akhirnya Abah Guru dan Kiai datang berkunjung melaksanakan permintaanku untuk membantu Ica. Selain beberapa santri, Umi juga tampaknya ikut. Beliau sangat ingin tahu kediamanku selama ini. Setelah basa-basi dan mengobrol ringan, Umi menemui Ica di kamar yang tak kunjung beranjak meski aku yakin ia mendengar ada tamu di luar. Ica meringkuk sambil menyelimuti diri, dipanggil beberapa kali pun enggan menyahuti. Umi menatapku. Sudah separah ini? Tanya istri Abah Guru itu. Aku mengembuskan napas kasar. Begitulah, Mi, keadaannya. Kadang lebih parah dari ini. Jelasku. Neng, apa kabar? Ini Umi datang jenguk kamu. Nak. Ica tetap bergeming, tubuhnya tak bergerak sedikit pun. Maafkan Ica, Umi. Aku tak bisa memaksa istri agar mau bangun. Gak apa-apa, Umi ngerti keadaan dia. Mata perempuan bercadar itu tampak menyipit tanda ia tengah tersenyum. Aku meminta Umi agar istirahat saja, pasti lelah menempuh perjalanan kemari. Malam, rumahku dipenuhi dengan santri untuk membantu membacakan ruqyah. Bacaan terdengar nyaring dan menggema. Sedangkan Ica di kamar ditemani ibu dan Umi, adik-adik sudah lelap ditempatkan di kamar tengah. Kali ini Ica makin beringas. Mendengar bacaan ruqyah, ia teriak-teriak seperti kerasukan. Abah meminta agar kami membawa ke ruang tengah tempat kami mengaji. Aku dan bapak memegangi Ica. Abah Guru mulai meruqyah dengan tangan tertumpu di kepala Ica, lantang membaca ayat suci. Ica menjerit, berontak sulit dikendalikan, hampir kami kewalahan, istriku itu muntah. Tubuhnya terkulai lemah di pangkuan Umi, ia kelelahan. Setelah tenang, istriku kembali dibaringkan di kamar. Entah sudah beberapa kali aku melihatnya tersiksa seperti itu. Sebagai laki-laki yang begitu mengasihinya, hatiku terusik, sakit. Berharap semua ini segera berhenti dan berakhir. 3 hari Abah Guru dan para santri ada di sini, Ica sudah tak terlalu beringas ketika dibacakan ruqyah. Tapi ia belum sembuh sepenuhnya. Abah Guru dan Kiai merasa aneh karena kesembuhan Ica begitu sulit. Guruku dan Kiai tak bisa berlama-lama di sini. Mereka harus kembali ke pondok untuk mendidik murid-murid yang berapa hari ditinggalkan. Teruskan saja ruqyah. Jangan hilang harapan. Semoga ada salah satu yang nyangkut dan bisa menyadarkannya. Tutur Abah Guru, Abah harus pulang, gak bisa lama di sini. Kalau istri kamu belum sembuh juga, nanti bawa ke pondok. Kita coba ruqyah sama-sama di sana, keadaannya ini lain, akan sulit diatasi. Iya, Bah, terima kasih. Maaf sekali sudah merepotkan. Sudah jadi kewajiban kami menolong yang memerlukan, tapi ada sedikit yang harus Abah bicarakan soal istri kamu. Apa itu, Bah? Sepertinya istri kamu bukan terkena ajian biasa, makanya sulit disembuhkan. Maksud Abah? Tanyaku penasaran. Dulu ada ajian yang disebut ajian pemikat sukma.
yang artinya bukan hanya menguasai raga tapi sukma si korban sudah terikat. Ajian ini sudah sangat lama dan hanya dukun zaman dulu saja yang mampu menggarap ilmu tersebut. Tapi bukan berarti nggak ada lagi yang bisa mencapai ilmu tersebut. Terbukti dengan istri kamu yang seperti ini, berarti ajian itu masih ada hingga sekarang. Jadi, apa Ica nggak akan sembuh? Bah? Tanyaku penuh harap agar ada cara untuk kesembuhan Ica. Insya Allah sembuh. Tapi waktu yang dibutuhkan pasti cukup lama. Jangan lemah dan terus bacakan ayat yang Abah ajarkan. Kecuali apa? Kali ini aku takut untuk mendengar ucapan Abah. Apa sebelumnya istri kamu sudah menemui laki-laki itu? Karena biasanya, korban tak tahan ingin bertemu dan sanggup kabur dari rumah. Iya, Bah, istri saya hilang 2 hari dan ditemukan di rumah mantan suaminya. Abah Guru manggut-manggut. Apa mereka sudah melakukan hubungan badan? Aku nggak tahu pasti, Bah. Jawabku, antara yakin dan tidak. Aku tak tahu apa mereka sampai berbuat sejauh itu. Kalau sampai hal itu terjadi, maka jalan kesembuhan satu-satunya hanya dengan menikahkan mereka. Dan biasanya pemikat sukma ini bersifat kekal jika sampai berhubungan badan. Korbannya akan cinta sampai kapanpun. Bisa saja sampai mati. Wallahualam. Hatiku lemas mendengar penuturan Abah Guru. Terbayang lagi selama 2 hari Ica ada di sana. Entah apa saja yang laki-laki itu lakukan. Bagaimana jika mereka? Aku tak sanggup menebak-nebak. Pemikat sukma ini termasuk jenis asihan yang kuat. Biasanya digunakan para dukun untuk orang-orang yang sakit hati dan mau balas dendam. Ada 2 kemungkinan yang akan terjadi pada korban. 1 harus menikah dengan orang yang memikat tersebut. Atau gila karena tak dinikahi. Biasanya kalau dendam memang seperti itu, memilih tidak dinikahi biarpun sudah mengejar-ngejar seperti orang gila, dan akhirnya benar-benar gila. Aku dan Bapak istighfar beberapa kali mendengar menuturkan Abah Guru yang gamblang dan jelas. Berbagai rasa takut bercampur. Semakin takut kalau sampai Ica. Sudahlah, aku tak sanggup membayangkan hal itu. Begitu tega Rofik mengambil jalan sejauh ini, jelas dia mengambil risiko yang tinggi. Bagaimana kalau dia tak panjang umur misalnya, lalu Ica belum sembuh? Apa akan mudah menyembuhkannya kelak? Tapi namanya dendam, pasti Rofik tak ambil pusing dan berpikir ke sana. Yang dia inginkan hanya tujuannya tercapai. Kita hanya harus yakin bahwa kesembuhan itu mutlak milik Allah. Sebagai manusia hanya wajib berusaha dan berikhtiar, sertakan tawakal. Yakinlah, kalau tekun dan telaten, istri kamu akan sembuh. Ringkas Abah Guru sebelum pamit. Akhirnya rumah ini kembali sepi. Abah Guru, Kiai dan Umi juga para santri sudah pulang. Harapan yang tinggi akan kehadiran guruku ternyata tak banyak membantu. Tapi aku tetap berterima kasih. Setidaknya Ica tak terlalu beringas seperti waktu-waktu yang lalu. Amarahku semakin meletup-letup. Ingin menghajar Rofik yang sudah tega menganiaya Ica. Tanpa pamit, siang itu aku pergi menemui Rofik. Tapi laki-laki itu tak ada di rumah. Ibunya mengatakan kalau dia bekerja di kota. Aku memaksa meminta nomor teleponnya. Awalnya ibu Rofik menolak. Tapi karena aku memaksa, tak pelat ia berikan juga. Ini siapa? Tanya Rofik dari seberang panggilan. Ini aku Rafka. Ada apa? Nada suaranya berubah malas. Pulanglah, ada yang ingin gua bicarakan. Gak ada yang perlu dibicarakan. Kamu sudah dapat Ica kembali, jadi nggak usah hubungi aku. Rofik, kenapa lo setega ini sama Ica? Hah? Apa salah dia? Apa maksud kamu? Sudahlah, aku nggak mau lagi ada urusan dengan kalian. Jangan pura-pura bodoh. Lo tahu apa yang sudah lo lakukan sama Ica? Tolonglah hentikan. Lepaskan Ica. Aku sudah melepasnya dan bukannya sekarang dia ada sama kamu? Mau apa lagi? Aku berusaha menahan kekesalan yang makin bertumpuk. Jika jauh begini, gatal mau menghajar pun sulit. Gua tahu kalau lo pakai asihan pemikat sukma. Selagi lo nggak menghentikan, dia akan tetap seperti itu. Lepaskan dia Rofik, aku bicara selembut mungkin. Berharap. Hatinya terketuk dan kasihan pada istriku. Laki-laki itu malah terbahak. Terdengar renyah seakan mengejek. Sekarang kamu baru sadar? Kamu tinggal pilih saja.
Serahkan Ica dan biarkan kami menikah kalau kamu mau lihat dia sehat dan bahagia, kecuali sebaliknya. Dia tertawa lagi, terdengar puas penuh kemenangan. Apalagi yang kamu pertahankan, Rafka? Raganya memang ada di sana, tapi hatinya di sini. Sekarang semua keputusan ada di tangan kamu, aku nggak maksa. Gua akan bunuh lo, Rofik, dasar bajingan, pekiku tak tahan. Bunuh saja. Kalau aku mati, Ica akan gila. Dia tertawa lagi. Ya Rab, bagaimana melampiaskan kekesalan ini? Aku ingin menjerit melepas sesak di dada. Gua mau tanya baik-baik. Selama Ica di sana, apa kalian pernah? Lidahku keluh. Untuk menanyakan hal itu. Aku masih waras dan punya rasa cemburu. Bagaimana bisa mendengar kata-kata menjijikan itu dari laki-laki lain? Apa? Kamu mau tahu kami sudah tidur bersama atau enggak? Itu kan? Asal kamu tahu Rafka, waktu dia kabur dari rumahmu, datang ke rumahku dengan sangat bergairah, menyerahkan diri sampai rela telanjang di depanku. Apa menurut kamu aku akan sia-siakan? Rofik tertawa lagi. Tak tahan mendengar suara berdebah itu, ponsel aku banting dan menjerit sekuat hati. Aku berlutut di aspal tepi jalan, tak peduli pada orang yang lalu lalang memandang penuh keheranan. Meremas rambut sambil terus teriak melepas amarah. Aku kecewa, aku marah, tapi tak berdaya. Ujian ini terasa begitu berat. Pergi tak mungkin, bertahan pun sulit. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Andai benar apa yang dikatakan Rofik tentang mereka berdua, Ica pasti sudah terikat sepenuhnya oleh ajian itu. Dada sesak membayangkannya. Lalu apa Ica tak akan pernah sembuh selain dari menikahi laki-laki jahanam itu? Aku tak mungkin mengizinkan itu terjadi. Aku tak rela. Percaya pada pesan Abah Guru, tak ada ilmu hitam yang tak bisa dikalahkan. Tapi jika terus seperti ini, apa aku masih bisa bertahan? Karena yang bertahan hanya aku, Ica sudah lebih dulu tumbang dan sulit diselamatkan. Ya Rab, aku tahu ini sulit. Tapi kuatkanlah diri ini menghadapi ujian yang kian menyiksa. Tak langsung pulang, aku membawa langkah ke rumah kontrakan tempat Ica tinggal dulu. Pulang ke rumahku rasanya sesak. Apa masih sanggup melihat wajah yang telah terjamah oleh laki-laki yang bukan haknya? Sakit itu tak terperi, menggores setiap sudut hati. Jika ditafsirkan, hati ini ibarat kaca. Pecah berkeping, tak lagi bisa disatukan. Rumah kontrakan dulu masih ada dan masih milik orang tuaku, tapi kini tempat itu kosong. Motorku terparkir tepat di depan rumah Ica, rumah di mana awal pertemuan kami. Di mana rasa itu tumbuh dan menjalar menjadi cinta, disinilah segalanya bermula. Namun ternyata cintaku itu kini menyiksanya. Bukan bahagia yang akhirnya kami rasa, hanya lara yang terus saja mendera. Rumah ini dua-duanya kini sepi, tak terkunci, mungkin warga pun tak ada yang berani datang walau sekadar lewat. Halaman rumah tampak berserakan penuh sampah dari dedaunan kering dari pohon di sekitar rumah. Lantai teras begitu kotor tak terurus. Banyak kotoran hewan peliharaan milik warga. Kaki melangkah menyusuri tempat yang telah jadi kenangan. Untuk saat ini, hanya ingin menghilangkan rasa kecewa, kesal dan amarah. Tak ada tempat yang bisa kutuju untuk menenangkan hati. Disinilah aku sekarang, masuk ke dalam rumah bekas Ica. Rumah ini lengang dan dingin. Aku masuk dan menutup pintu, duduk di lantai bersandar pada dinding di ruang TV. Di sini kasih pernah berputik dan mekar, harum pewangi. Di sini juga cinta pernah hadir tanpa diduga. Sedikit senyum terukir ketika mengingat indahnya saat itu. Bangkit menuju kamar, keadaan sama seperti ruang depan, hanya ada rasa dingin. Terbayang lagi canda tawa itu pernah mengisi ruangan ini, ruangan di mana dua kasih pernah terpadu, menyatukan raga dua hati yang mulai jatuh cinta. Ah, aku rindu saat-saat itu. Tak tahu berapa lama aku di sini, memeluk lutut sambil mengenang masa-masa indah. Berdoa semoga hari itu datang lagi. Harapanku masih sangat tinggi agar kekasih halalku bisa kembali. Akan kumaafkan segala salah dan hilafnya ketika hilaf bersama Rofik. Bukan aku dayus, tapi apa yang Ica lakukan itu di luar kendalinya. Andai yang ia lakukan itu atas dasar keinginan dan kesadarannya sendiri, aku mungkin tak sudi biarpun hanya untuk melihat wajahnya. Menjelang sore, aku kembali ke rumah. Bapak dan ibu tampak berhamburan bertanya kemana kepergianku tadi. Pun dengan diar,
Ia bilang beberapa kali menelpon tapi tak diangkat. Sengaja tak membawa ponsel, aku simpan di lemari kamar dengan mode senyap. Aku dari rumah Rofik, Pak. Jawabku menjawab rasa penasaran mertuaku itu. Dari rumah Rofik? Kenapa ke sana? Untuk apa? Raut wajahnya memperlihatkan kekhawatiran. Nggak ngapa-ngapain. Pak, Bu, Rofik juga nggak ada di rumah. Dia ke kota. Mereka tampak lega. Makan dulu, Nak. Ibu sudah siapkan di meja makan. Tawar ibu. Ica sudah makan, Bu. Belum, dia gitu lagi. Nggak mau makan, nggak mau minum. Rafka, Bapak minta, jangan pernah putus asa. Kita tetap ikhtiar untuk kesembuhan si Neng. Bagaimana nggak putus asa? Pak, aku kayak nggak hidup tanpa Ica. Ya, bisa dikatakan, Ica adalah separuh jiwa. Jika dia seperti itu, bagai separuh jiwaku juga ikut mati. Kita lebih rutin lagi ruqyah. Jadwalnya ditambah biar lebih kerap. Iya, Pak. Sore itu juga rumahku kedatangan Bu RT dan ibu-ibu warga sekitar. Katanya mereka datang ingin menjenguk istriku, padahal tak pernah ada orang tahu tentang Ica yang sakit sebelum ini. Mertuaku mengajak mereka masuk dan menyuguhkan minuman. Ini ibunya si Neng? Tanya Bu RT seraya menunjuk ibu mertua yang tengah menyuguhkan minuman. Iya, Bu, beliau mertua saya, dan itu bapak mertua. Tunjukku pada bapak. Laki-laki itu hanya tersenyum hambar, lalu pamit untuk duduk di luar, membiarkan ibu-ibu warga kampung ini menjenguk anaknya. Katanya Neng Ica sakit. Apa benar? Tanya salah satu ibu-ibu yang pernah kulihat menjemput Ica ke pengajian waktu itu. Iya, Bu, dia lagi istirahat. Kami dengar kalau dia gila, apa itu juga benar? Bisik Bu RT tanpa segan. Astagfirullah, dari mana ibu tahu gosip nggak benar seperti itu? Aku bawa Ica ke rumah ini untuk menghindari gunjingan warga, karena di sini pikirku cukup aman, tapi ternyata tiap kampung juga sama. Akan selalu ada pembahasan menarik yang menjadi perbincangan. Tak tahu dari mana warga tahu tentang Ica yang tengah sakit. Gosipnya pun tak tanggung. Tersiar kabar kalau istriku gila. Waktu itu ada yang lewat ke sini. Tiap lewat katanya sering dengar Neng Ica teriak. Ngamuk-ngamuk. Itu nggak bener. Bu, istri saya cuma sakit biasa. Dia nggak gila. Syukurlah kalau gitu. Kami sudah khawatir. Sempat juga kami mikir kalau itu perbuatan perempuan sihir. Tapi lihat kamu biasa saja dan gak tertarik sama Kenanga. Pasti gak ada hubungannya sama dia. Atau mungkin ini dari akibat rumah kontrakan yang gak dibongkar ya? Ibu yang lain menebar gosip lain. Bu, soal itu kan sudah sangat jelas. Apa perlu saya tegaskan lagi? Gak sih. Itu cuma asumsi warga. Cuma mengingatkan kalau tinggal di kampung ini jangan main-main. Biarpun kata orang sini banyak percaya mitos, tapi itu beneran terjadi loh, kita harus hati-hati. Terserahlah apa kata mereka. Aku malas menanggapi, diam saja mendengar ocehan mereka yang makin liar membahas hal mengarut soal kampung ini. Ibu mertua juga hanya diam mendengarkan. Kalau ditanya saja barulah beliau bersuara. Apa kami bisa lihat keadaan Neng Ica? Tanya Bu RT. Dia lagi istirahat. Bu, mungkin lain kali saja bisa datang lagi. Cetusku, bukan mengusir, tapi kedatangan mereka malah menambah sesak di dada. Tak rela istriku jadi bahan pembicaraan warga kampung ini, jadi biarlah Ica tetap tenang di kamarnya. Ibu-ibu tampak kecewa dengan penolakanku, tapi mereka tak bisa memaksa. Kalau gitu, kapan-kapan kami jenguk lagi. Semoga si Neng cepat sembuh. Iya, Bu, terima kasih doanya. Kami pamit dulu. Aku angguk dan bangkit. Ibu mengantar mereka sampai depan rumah, sementara aku masuk kamar melihat keadaan Ica. Istriku itu berbaring miring, tanpa selimut dan hanya berbantalkan tangannya sendiri. Menatap lekat wajah itu, ingin kutanyakan tentang perkataan Rofik. Benarkah kalian sudah memadu kasih selama 2 hari jauh dariku? Apa Rofik benar menyentuh dan merusak harga diri perempuan lain yang tak halal untuknya? Melihat mata itu terpejam saja rasanya menusuk. Pikiranku berkelana menjelajah, membayangkan bagaimana tubuh istriku sendiri dijamah orang. Perih. Jika bukan karena rasa kasihku masih teramat dalam, rasanya aku sudah menyerah. Yang, cepat sembuh.
"Aa kangen," bisikku di telinganya. Tak pernah bosan mengucap kata itu, berharap ada kata-kataku yang terngiang di ingatan dan membuatnya sadar. Setidaknya hal ini juga menjadi pengobat lukaku. Ica membuka mata. "Kamu pembohong. Aku benci," lirihnya. Ia memejamkan matanya lagi. "Tadi Aa ke rumah Rofik." Mendengar itu, Ica kembali membuka mata. Perlahan duduk terlihat penasaran dengan kata yang baru saja terucap dari bibirku. "Kamu ke sana? Kenapa nggak ajak aku?" tanyanya lemah. Ia terlihat kecewa. "Rofik nggak ada. Dia kerja di kota. Tadinya A mau bawa dia ke sini." Aku terpaksa berbohong lagi. "Kamu bohong." Ica mulai terisak, dengan suara yang lemah. "Ya aku memang berbohong. Tapi semua ini demi kamu. Ica, biar kamu tak menyiksa diri tanpa memakan apapun. Kamu membiarkan perut kosong. Rasa sayangku sangat besar, dan itu sulit ketika melihat kamu tersiksa." Kata itu tak berhasil keluar dari mulutku, tertahan di dalam bersama gejolak panas yang selalu menyiksa. "Sampai kapan kamu siksa aku? Hah? Apa kamu mau aku mati? Apa perlu aku mati sekarang biar kamu puas? Hah?" Ica mempertanyakan yang tak seharusnya. "Aku juga tersiksa. Sayang, sangat tersiksa. Jangan ngomong gitu. Istighfar. Ayaki masih ada iman di hati kamu. Sadarlah." "Aku bisa gila Aa. Aku mau bertemu Arofik. Tolong antar aku ke sana." "Enggak. A nggak mau antar kamu ke sana. Dia bukan siapa-siapa. Kamu istri Aa." Mungkin aku harus tegas agar ia tak lagi berharap aku akan membawanya ke sana. "Enggak. Aku bukan istri kamu. Ceraikan aku sekarang juga." Aku pergi meninggalkannya yang mulai berulah dan mengunci pintu kamar. Biarlah untuk saat ini dia seperti itu. Gonjang-ganjing jiwaku terasa begitu menyiksa, menyempitkan harapan dan diserang kegalauan. Jadwal ruqyah kami perketat sesuai permintaan Bapak. Dimulai setelah salat maghrib hingga ke Isya, kadang malam aku bangun untuk salat malam, memohon kesembuhannya. Sebelum tidur, aku akan membisikkan ayat itu di telinganya dan selesai salat subuh kami lanjut ruqyah lagi. Siang giliran Bapak dan Ibu juga diar yang meruqyah dan menjaga Ica. Karena aku harus kerja, Sabtu Minggu saja waktuku penuh untuk bersama Ica. Meluangkan waktu berdua di kamar, dengan jeritan dan pekikan sebagai tanda penolakan. 2 minggu lebih rutinitas itu kami lakukan. Selalu panjangkan doa dengan penuh harap. Belum ada perubahan yang berarti, tapi sekarang Ica mau makan dan berkumpul bersama keluarga. Kadang ia mulai mengerjakan pekerjaan rumah yang ringan. Namun, ia juga masih sering meminta ingin bertemu Rofik, terutama jika ia berkata sudah sangat rindu, seolah tak bisa ditahan. Ica kadang memohon sambil menangis. Jika tak dilaksanakan juga, barulah teriak dan berontak. Tak terhitung berapa banyak air mata yang kuteteskan untuk menangisinya, tapi tak ada yang berubah. Ia masih seperti itu, kini tubuh itu makin kecil, tersiksa oleh perasaan kiriman dari Rofik. Jika tak ingat dosa, aku ingin membalas perbuatan yang sama, agar dia merasakan hidup tersiksa seperti itu, tapi aku masih sadar dan itu bukan jalan yang baik, hanya akan merugikan diri sendiri. "Pak, besok hari Sabtu, kita bawa saja Ica ke rumah Abah Guru, gimana?" Aku mengajak Bapak untuk ke pondok mengobati Ica. Sudah sangat kasihan melihatnya tersiksa terlalu lama. "Bapak ikut saja. Asal yang terbaik untuk si Neng." "Iya, Pak. Hari ini aku harus kerja. Nggak bisa libur." Kasihan Ica, Pak. Badannya makin kurus. "Iya. Besok kita ke sana kalau begitu. Biar Ibu siapkan keperluan si Neng dari sekarang." Ibu mertua mengiyakan dan setuju. Kami tak punya banyak pilihan. Semoga saja dengan datang ke sana, Ica bisa sembuh, walaupun memakan waktu lama. Namun aku harus tetap mengatur jadwal kerja. Jika tinggal di sana dan harus bolak-balik dari sana ke tempat kerja itu sangat tak memungkinkan. Jadi kuputuskan hanya tiap hari Sabtu dan Minggu saja datang ke sana. Dan hari-hari biasa kami meruqyah di rumah seperti biasa. Kadang tak yakin ia akan sembuh, tapi rasa cinta yang begitu besar, membuatku takut kehilangannya. Sore pulang kerja, seperti biasa orang yang pertama ku cari adalah Ica, tapi baru sampai di depan rumah, mertuaku berhambur ke arahku.
bicara dengan suara cemas. Ada apa, Bu? Tanyaku. Pipi perempuan parubaya ini tampak memar. Wajah ibu kenapa? Si Teteh. Nak. Ica? Kenapa dia, Bu? Pikiranku sudah ya enak mendengar ibu menyebut nama anaknya itu dengan ragu. Bapak pun keluar dari rumah dengan raut wajah cemas. Kita susul si Neng, Rafka, dia kabur. Hah? Kabur? Bagaimana bisa kabur? Tanyaku terperangah. Tubuhku rasanya tak bertulang. Bapak menatap ibu, menuntut agar istrinya itu menjelaskan. Ibu akhirnya bicara dengan raut kesedihan dan kecewa. Tadi bapak pulang sebentar ke rumah sana. Biar jemput Ehan ke sekolah. Cuma ibu di rumah lagi masak buat makan siang. Ibu lihat si Teteh keluar kamar. Dia ambil kunci yang ada di meja ruang tamu. Ibu lupa simpan tadi. Ibu tahan dia, ibu peluk, tapi dia menjerit dan bilang mau mati saja kalau nggak dikasih ketemu Rofik. Di meja ada gelas bekas minum anak-anak, dia lempar ibu pakai gelas itu. Terang ibu panjang lebar. Pantas saja pipi ibu lebam, rupanya terkena serangan dari anak perempuannya yang kini berhasil kabur. Aku sudah tahu tujuannya kemana. Apa dia bawa uang? Tanyaku. Bagaimana bisa dia sampai di sana tanpa ongkos kendaraan? Ibu cari-cari, tadi dompet ibu hilang. Aku mendengkus lelah. Ya lelah segalanya. Seakan ini semua tiada akhir. Ayo, nak, kita ke sana sekarang. Ajak bapak lagi dengan buru-buru. Gak usah, Pak. Gontai aku masuk rumah dan duduk di kursi ruang tamu. Melepas lelah untuk sejenak. Bapak dan ibu tampak menyusul dengan terheran-heran. Kenapa gak usah? Nak Rafka? Ada apa? Tanya ibu mulai gelisah. Aku duduk membungkuk, menangkup wajah dengan dua tangan, lalu bersandar di sandaran sofa sambil meremas kepala. Gak ada gunanya, Bu. Ica gak akan sembuh. Dia bisa sehat lagi kalau sudah menikah dengan Rofik. Berat aku katakan hal itu, tapi aku sendiri sudah kehilangan harapan. Jangan begini, Rafka, perjuangan kita belum selesai. Bukannya besok kita mau pergi ke rumah Abah Guru, bujuk bapak. Gak perlu, Pak, cuma buang-buang waktu, malah sekarang aku yakin akan makin sulit ambil Ica dari Rofik. Rafka, bapak minta kita jangan menyerah. Jangan sampai perjuangan kita selama ini sia-sia. Biarkan Ica bahagia. Pak, aku nggak sanggup lihat dia menderita terlalu lama. Tapi dia istri kamu. Bapak tampak meradang dengan gigi yang terkatup dan berbunyi. Dia sudah tidur dengan Rofik. Pak, bahkan mungkin sekarang juga mereka tengah melakukan hal itu. Bapak ingat kata Abah Guru? Kalau itu terjadi, sulit sembuhkan Ica. Tuturku lemah. Astagfirullah. Gak mungkin si Teteh kayak gitu. Ibu tahu anak ibu gak seperti itu. Ibu histeris tak terima dengan perkataanku. Aku gak nuduh Ica seperti itu, Bu, tapi Rofik sendiri yang bilang. Gak, ibu yakin anak ibu gak akan pernah lakukan hal itu. Ibu masih tak terima. Itu di luar keinginannya. Bu, dia dikuasai Rofik dan cuma dengan menikah dengan Rofik, Ica bisa hidup normal dan bahagia. Gak, ibu gak rela, gak akan ibu izinkan. Rafka, kamu itu masih suaminya. Apa kamu akan diam saja lihat istri diperlakukan begitu? Jika perlu, mungkin aku harus akhiri hubungan kami. Pak, biarkan dia bahagia dan gak tersiksa lagi. Astagfirullah, Rafka. Mata bapak mertua membulat sempurna. Masalah ini benar-benar memporak-porandakan segalanya. Keadaan kalang kabut lari tak beraturan, berhamburan tak ada yang bisa diharapkan. Aku bangkit dan berjalan menuju kamar. Di ruang tamu masih terdengar ibu dan bapak berbicara. Lalu, dari kaca jendela aku melihat bapak dan Diar keluar. Pamit pada ibu yang berdiri di depan pagar menuntun adik-adik. Pasti mertuaku dan Diar akan menjemput Ica dari rumah Rofik. Mereka pun berlalu meninggalkan rumah ini. Hanya ibu yang masih mematung di depan pagar mengiringi kepergian anak dan suaminya sambil menangis. Lalu aku? Apa yang aku lakukan? Hanya mampu berteriak dan membanting isi kamar. Jangan tanya betapa sakit hati ini. Akan tetapi aku tak sanggup melihat Ica yang menderita terlalu lama. Tersiksa menahan rindu buatan yang membuatnya hampir gila.
Menangisi dan meratapi nasib di sudut kamar yang sudah tak beraturan aku lempar, kaca jendela pecah diserang pukulan tinjuku, tak peduli darah yang mengucur dari kepalan tangan, saat ini aku hanya mampu menangis. Bahkan malu karena merasa lemah. Akulah si pecundang itu, aku kalah. Adzan maghrib terdengar bergema, menyeru umat agar mendirikan rukun Islam kedua. Kamarku masih gelap dengan pecahan kaca dan barang yang berserakan, perlahan berdiri, mengambil handuk dan membersihkan diri. Ibu masih terisak di ruang tamu sambil menunggu kedatangan bapak. Bukan niatku tak mengerti perasaan mereka, tapi hatiku lebih hancur lagi saat ini. Istri yang berusaha ku jaga, lepas begitu saja, makin hilang harapan kami untuk bersatu. Segera salin baju memakai baju koko, berjalan ke masjid untuk salat berjamaah. Aku tak buru-buru pulang, ingin mengadukan luka hati ini pada Ilahi Rabbi. Tak ada obat yang ampuh untuk saat ini selain tawakal. Tak ada tempat untuk bercerita selain di atas hamparan sajadah. Aku sadar telah berubah menjadi pengecut. Sebenarnya bukan karena sudah tak cinta, tapi karena terlalu sayang. Tak sanggup rasanya melihat kekasih hati setiap hari dalam keadaan begitu, hatinya sudah bukan milikku. Ica sadar ataupun tidak, itu sudah tak penting. Karena jika terus memaksa pun tak akan ada ujungnya. Bukan hanya aku yang akan tersiksa, tapi Ica juga. Bada Isya, barulah aku pulang dari masjid setelah melaksanakan salat berjamaah, cukup lega ketika sudah memasrahkan segalanya dengan penuh pengharapan. Sepertinya Bapak dan Diar belum pulang, tak terlihat kelebat mereka di rumah ini. Sementara adik-adik tengah asyik menonton TV. Melihat ke kamar tengah, ibu tengah menengadahkan tangan, mungkin beliau pun selesai salat Isya dan tengah berdoa. Dalam hati ini, aku aminkan semua doanya. Semoga Sang Pemberi Hidup mengabulkan segala doa beliau. Karena aku yakin, doaku dan doanya sama. Aku masuk kamar, ternyata sudah rapi. Pasti ibu yang merapikan kamar yang tadi berantakan. Merasa bersalah pada beliau, tanpa sengaja membuatnya terluka dengan pilihan yang aku katakan tadi. Akan tetapi, apa yang aku lakukan semata demi kebaikan Ica. Jika dia bahagia hidup dengan Rofik, aku juga harus ikut bahagia. Bukankah hakikat mencintai itu tak selalunya harus memiliki? Ah, itu mungkin hanya ada dalam drama. Aku tak bisa membuang cinta begitu saja. Tidak semudah itu, tapi aku sungguh tak mampu melihatnya gila dan jadi bahan gunjingan orang. Bapak belum pulang, Bu? Tanyaku pada ibu mertua yang duduk bersama anak-anaknya yang lain di ruang TV. Belum? Makanlah dulu, jangan biarkan perut kosong. Nanti sakit, ulas ibu. Sekesal apapun seorang ibu, masih ada perhatian untukku, meski tadi sudah membuatnya kecewa. Iya, Bu. Aku ke dapur, duduk di meja makan dan mulai makan yang ibu masak. Sudah lama tak pernah merasakan lagi nikmatnya makan. Serasa makanan masuk begitu saja tanpa rasa, karena pikiran tak pernah tenang. Saat ini pun masih sama, terasa hambar. Sekitar jam 9 malam Bapak pulang, aku yang tengah di kamar, gegas menghampiri, biar bagaimanapun, masih sangat berharap kalau Ica bisa dibawa pulang oleh mertuaku. Namun, sepertinya hampa, yang pulang hanya Bapak dan Diar dengan wajah ditekuk dan berjalan lunglai. Ica mana, Pak? Seperti tak tahu malu, aku bertanya pada Bapak yang baru datang. Laki-laki parubaya itu tak menjawab, berjalan dengan lelah masuk ke rumah. Aku bertanya pada Diar. Teteh mana, Di? Teteh nggak mau pulang. Ah, dia maksa mau tinggal di sana. Jawab Diar tak kalah lesu. Kamu nggak paksa dia. Dia mau bunuh diri kalau Bapak maksa. Apa? Iya, dia ambil pisau, kalau Bapak paksa, katanya lebih baik mati. Astagfirullahaladzim. Aku sudah menduga, akan sulit membawa Ica, malah ini lebih parah dari yang aku duga. Sampai sejauh itu pengaruh perbuatan Rofik. Namun rasa penasaranku makin jadi, masih ingin bertanya pada adik iparku itu tentang istri yang selalu kurindukan. Apa teteh kamu baik-baik saja? Sepertinya lebih sehat di sana. Pasti, karena itu yang diharapkan Rofik. Apa Rofik ada? Tanyaku lagi. Karena waktu aku ke sana laki-laki itu tak ada di rumah. Ada. Penasaran itu berganti sedih. Pasti lebih sakit kalau aku ikut ke sana.
Bisa saja aku nekat membunuhnya. Tapi aku takut kalau Ica hilang akal kalau sampai kehilangan Rofik. Semua jadi serba salah. Aku lemah saat ini, keputusanku masih seputar kasih sayang untuknya, demi kebaikannya. Mertuaku belum bisa diajak bicara sekalipun oleh istrinya, ia masuk kamar dan mengurung diri. Aku tahu dia juga kecewa. Tapi apa yang bisa kami lakukan saat ini? Sama-sama tak bisa membuat keputusan. Seorang ayah yang terluka, dari kecil mendidik anaknya dengan setulus rasa. Tapi ketika dewasa, seseorang tega membuatnya terluka. Aku merasakan juga hal itu, sakit dan pedih yang sama. Pagi sekali mertuaku sudah berkemas. Aku heran melihat mereka sudah siap untuk pergi. Harusnya memang hari ini kami ke rumah Abah Guru. Tapi karena Ica tak ada, aku batalkan. Lalu mereka mau kemana? Mau kemana? Pak, Bu? Tanyaku. Pagi buta, jalan pun masih gelap mereka sudah bersiap. Maafkan Bapak sama Ibu. Rafka, selama di sini hanya menyusahkan. Kami mau ke rumah di kampung. Jawab Bapak. Pulang? Tapi, Pak, di sini juga rumah Bapak. Ibu sama Bapak bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Aku cukup kaget mendengar orang tua istriku itu mau pulang. Kamu sendiri berniat lepaskan anak Bapak. Jadi untuk apa kami di sini? Aku tahu Bapak marah dan kecewa. Tapi pasti Bapak lebih tahu perasaanku saat ini. Apa Bapak tega aku terus mengurung Ica? Sampai kapan, Pak? Seumur hidup? Hatinya bukan milikku lagi, perasaannya sudah nggak di sini. Pak, dia berhak bahagia. Bapak ngerti, makanya kami pulang. Kalau itu sudah menjadi keputusan kamu, Bapak juga bisa apa? Apa Bapak izinkan aku bunuh Rofik? Astagfirullah, kenapa kamu bicara begitu? Aku sendiri buntu, Pak, kehilangan separuh hidup, tapi aku nggak bisa melihat Ica terus tersiksa di sini. Air mataku tumpah juga. Ica lah bahagiaku, dia juga kelemahanku. Jadi, kamu akan ceraikan si Neng. Apa Bapak mau biarkan anak perempuan satu-satunya berzina? Selain dari menikahkan mereka, apa aku punya pilihan lain, Pak? Baiklah. Lelaki itu memalingkan wajah menahan embun yang dari tadi sudah berkumpul di pelupuk mata. Kami berdua sama-sama terluka, merasa bodoh karena tak berdaya. Kami pulang dulu, Nak. Terima kasih. Kalau ada kesempatan, tolong bawa pulang si Teteh. Ibu nggak rela dia di sana. Ibu nggak ridho. Tutur ibu sambil terisak. Harapannya masih begitu tinggi. Sedangkan aku sudah kalah tergerus rasa kasihan melihat kondisi Ica selama ini. Mereka pun pulang, meninggalkan aku sendiri di rumah ini. Mematung tak berdaya, kehilangan istri dan keluarga yang kupunya. Selama ini, merekalah keluargaku satu-satunya. Tapi saat ini juga aku sudah mengecewakan mereka. Rumah ini kini sunyi kembali. Tak ada aktivitas yang ingin aku lakukan. Jika bersama Ica, hari libur terasa cepat berlalu, tapi hari ini, waktu terasa pelan, detik demi detiknya berjalan begitu lamban. Dalam lamunan, terasa seperti hujaman benda tajam beberapa kali menusuk hati. Aku tak yakin akan sembuh dari luka ini, luka yang makin lama makin ternganga. Ujian selama pernikahan selalu bisa kami hadapi berdua, karena dialah penyemangat, penghibur saat sedih dan pengobat saat luka. Mulai dari kehilangan mama yang membuatku terpuruk, Ica selalu menghibur dan mengembalikan senyumku. Masalah di bangunan rumah kontrakan, bisa juga kami hadapi bersama, tapi kali ini aku kalah. Tak ada dia yang membantu, malah dia yang meninggalkanku lebih dulu. Hari Minggu, biasa aku membantunya membersihkan halaman depan, merawat bunga bersama, karena biarpun aku laki-laki tapi sangat mencintai bunga. Kami akan tertawa bersama. Namun, hari Minggu ini aku hanya merebahkan diri di tempat tidur. Untuk makan pun aku malas. Hilang segala selera. Begitu tersiksanya kehilangan Ica, rasanya tak mungkin sanggup terlalu lama seperti ini. Hari Senin, aku mencoba melakukan rutinitas tanpa Ica, berangkat kerja layaknya hari-hari yang lalu, tapi sekuat apapun mencoba, tetap saja gagal. Aku menangis di tempat kerja, sampai kawan-kawan bertanya-tanya, lidah keluh tak mampu dan tak mungkin bercerita. Bagiku ini aib, karena gagal menjaga istriku sendiri. Izin pulang lebih awal karena tak kuat lagi berperang dengan perasaan sendiri.
Jika di rumah aku bebas menangis sepuasnya. Kenapa aku selemah ini? Mana Rafka yang dulu kuat dan berani, malah dulu sering menertawakan orang lain jika melihat seorang laki-laki menangis. Tapi kenapa sekarang air mata tak kunjung surut? Kapan siksaan ini akan berakhir? Ica, aku rindu. Kamu dengar itu? Seperti orang gila aku teriak di kamar yang gelap. Pulang, sayang, jangan sampai ada datang ke sana dan bunuh Rofik. Aku terisak lagi memeluk tubuh. Kutatap lagi foto yang pertama kali kucuri darinya, senyum itu begitu manis menghiasi bibirnya. Makin kuat aku menangis dibuatnya. Kenapa kamu setega ini, menyiksa hati yang sudah terlanjur terikat? Bukan kamu saja yang bisa gila, sayang, tapi aku juga. Tak tahan lagi menanggung beban berat ini sendiri, tak ada juga orang tua tempatku bersandar. Aku menelepon Umi, meminta ingin bicara dengan Abah Guru. Tanpa malu kuadukan kesedihan ini, layaknya seorang anak mengadu pada orang tua karena dijahati anak lain. Istighfar Rafka, sabar, itu ujian, kamu harus kuat, tutur Abah Guru. Tapi bagaimana bisa kuat? Dia sudah pergi ke laki-laki itu, Bah. Lalu kamu biarkan. Aku harus bagaimana? Bah, tolong bantu, aku nggak kuat, Bah. Hilang rasa malu dan merintih sambil terisak. Ikuti kata-kata Abah, malam ini jangan tidur, kita zikir bersama, biar Abah dan para santri kerahkan bacaan doa dari sini. Kamu baca yang banyak ayat yang Abah kasih, kosongkan pikiran, sebut nama istri kamu. Teruslah seperti itu hingga fajar datang. Nanti setelah salat duha, jemput dia, bawa pulang dengan paksa. Kalau ada waktu, bawa ke, jika sudah di sini, kita lebih leluasa mengobatinya. Putus asa malah bikin kamu kehilangan segalanya. Kehilangan semua perjuangan kamu selama ini. Tutur Abah Guru memberi nasihat juga pesan. Apa aku sanggup, Bah? Ya harus. Baik, Bah, terima kasih. Aku akan ikuti semua pesan Abah. Besok aku akan bawa Ica ke sana, bagaimanapun caranya. Hati yang berat, kini lumayan ringan. Pentingnya nasihat orang tua agar ada penyemangat untuk mengambil keputusan. Aku bersyukur memiliki Abah Guru. Iya, Abah tunggu. Bersambung.